I got so much more. Fucking designer on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know Helicopter, helicopter. Paracoper, paracoper. He's sick of my money, cause every time he calls me, he calls me. Sitting in my left right pocket, watch this. These niggas broke boys, watch this, watch this. These niggas broke boys, watch this, watch this. I can make the whole crowd watch this, watch this. I can make it do one stay with a whole lot of them. Sitting in my left right pocket, watch this. These niggas broke boys, watch this, watch this. These niggas broke boys, watch this, watch this. I can make the whole crowd watch this, watch this. I can make it do one stop, watch this. I can make it. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa Brana Dewanta. Di sini saya ingin mewawancari dengan Ibu Yusraini. Nah, di sini saya ada pertanyaan untuk Ibu Yusraini, Bu, tentang dinamika seorang guru dalam mengalami masa pandemi. Nah, kan menurut Ibu nih sebagai guru, pengalaman apa aja sih yang Ibu alamin ketika semasa KBM melalui daring, dan apa yang menurut Ibu sangat berkesan dalam masa tersebut? Ya, baik, terima kasih Briano atas pertanyaannya. Menurut saya sebagai seorang guru, masa KBM di masa pandemi COVID-19 itu banyak suka dan dukanya. Tapi lebih banyak dukanya. Kenapa? Karena belajarnya kan lewat media online, Zoom atau Google Meet. Nah, saat Zoom berlangsung itu banyak anak-anak yang tidak masuk, walaupun masuk ke Zoom tapi banyak yang tidak mengikuti ya, tutup kamera. Ada yang tidur saat di absen, ada yang tidak merespon, ada yang menyala tapi tahu-tahu anaknya menghilang gitu. Itu dukanya. Kalau sukanya sih karena waktunya lebih fleksibel. Jadi dalam sehari itu belajarnya cuma sebentar, hanya beberapa jam. Sekitar sebelum zuhur, sebelum jam 12 itu biasanya sudah selesai. Beda sama belajar offline atau tatap muka, lebih lama, bisa sampai sore. Jadi sukanya seperti itu. Jadi ada suka dan dukanya. Nah, satu pertanyaan lagi nih, Bu. Menurut Ibu sendiri lebih efektifan belajar daring atau luring sih, Bu? Maksudnya melalui tatap muka langsung atau dari HP atau dari layar gitu? Ya, tentu lebih mudah atau lebih efektif belajar tatap muka, luring, karena saat tatap muka guru bisa memantau siswa langsung di depannya, apakah mereka memperhatikan, apakah mereka memahami materi, apakah mereka mengerjakan tugasnya. Karena selama pandemi kemarin tugas juga banyak yang tidak dikumpulkan karena ada yang terkendala jaringan, terkendala sama HP atau gawainya yang tidak memadai memorinya, seperti itu. Jadi buat seorang guru lebih enak mengajar secara tatap muka di kelas atau sekolah. Jadi seperti itu jawaban dari Bu Yusraini, dan mungkin sekian aja, Bu, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tidar. Terus perkenalkan, nama Ibu Dinda. Jadi temanya itu pengalaman PJJ di 1993. Nah, jadi pertanyaannya, apa pendapat Ibu tentang bedanya minat belajar siswa sebelum dan setelah tatap muka? Jadi maksudnya pertanyaannya yang saya tangkap adalah bagaimana perbedaan minat siswa ketika lagi PJJ pada tahun lalu itu ya dengan setelahnya, berarti ya, dengan setelah minatnya seperti apa? Baik, untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebelumnya kan memang kita baru melalui fase pandemik ya, dimana ternyata memengaruhi
karakter dari peserta didik, terutama SMP ya, karena saya mengajarnya di SMP. Khususnya di SMP 93 Jakarta ini memang saya pribadi merasakan perbedaan antara minat belajar peserta didik pada saat PJJ. PJJ itu pembelajaran jarak jauh ya, bagi yang nggak tahu. Kemudian berbeda dengan pada saat yang sebelumnya, sebelum ada pandemi. Jadi kalau di SMP 93 dulu itu peserta didiknya sebelum ada pandemi. Tapi disclaimer dulu, saya bukan membeda-bedakan generasi ya, tapi maksudnya mungkin ini adalah salah satu dampak dari pembelajaran jarak jauh. Pada sebelum pembelajaran jarak jauh, sebelum pandemi itu masih normal semuanya, kita belajar itu peserta didik di SMA 93 itu peserta didiknya memiliki tanggung jawab, memiliki karakter yang cukup bisa dibilang baik secara akademis maupun secara non akademis. Prestasinya cukup banyak. Kalau misalkan karakter di kelas, misalkan seperti tugas-tugas atau ada instruksi-instruksi dari guru, itu pasti langsung dikerjakan dengan sesuai instruksi dan hasilnya memuaskan. Nah, setelah adanya, kemudian masuklah kita era pandemi. Pada era pandemi, belajar itu kita pemerintah membuat program namanya pembelajaran jarak jauh agar peserta didik tetap bisa belajar seperti biasa. Namun pada saat PJJ, kami sebagai guru, saya pribadi sebagai guru agak kewalahan. Mengapa? Karena jadi mungkin sudut pandang dari peserta didik karena di rumah, jadi vibe belajarnya jadi agak berkurang mungkin ya, karena di rumah kan, walaupun dengan menggunakan seragam gitu. Tapi kayak buka zoomnya atau ngerjain tugasnya itu kayak nggak se-excited biasanya sebelum pandemi gitu. Kemudian itu diantisipasi dengan beberapa metode pengajaran kami lah, beberapa dari kami, gimana ya caranya biar meningkatin minat anak dalam belajar gitu. Jadi maksudnya walaupun dikerjain ini tugasnya, tapi tuh isinya kayak aduh nggak sesuai instruksi lagi, aduh kurang ini kurang itu gitu, lebih banyak kurangnya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu bisa diantisipasi walaupun masih perlu perbaikan. Kemudian jika dibandingkan dengan setelahnya, pas yang angkatan kalian yang udah full PTM, pembelajaran tatap muka, mungkin karena sebelumnya di SMP atau di tingkat sekolah yang sebelumnya itu habis PJJ terus masuk agak kaget atau gimana, jadi penyesuaiannya memang cukup agak kesulitan kan. Bukan yang angkatan yang 2 tahun sebelumnya kan udah mulai PJJ itu, udah mulai tatap muka. Ada karakter dari SMA 93 yang biasanya anaknya dikasih tahu sekali udah nurut nih, udah langsung dikerjain, kok ini harus berkali-kali dulu ya gitu. Jadi mungkin itu efek dari pembelajaran jarak jauh tersebut gitu. Jadi ada, kalau kami sebagai pendidik atau tenaga pendidikan bilangnya ada loss of learning, ada pemahaman pembelajaran yang hilang gitu ketika pandemi. Misalkan kayak bersikap atau gimana, biasanya kan kalau di sekolah kan bajunya keluar dikit aja kita langsung tegur. Kalau misalkan ada yang nggak ngerjain tugas, kita langsung ada konsekuensinya gitu. Sedangkan kan kalau PJJ ngerjain tugas nggak ketahuan banget nih misalkan gitu. Bajunya nggak keluar, bahkan jangan-jangan pakai seragamnya atasnya doang, bawahnya nggak pakai gitu kan, ada juga yang kayak gitu. Kita temukan gitu. Jadi pas masuk terus ada aturan yang berlaku, peserta didik agak kagok gitu, agak kesulitan untuk beradaptasi lagi. Tapi sudah tahun ketiga, kayaknya ini tahun ketiga PTM, pembelajaran tatap muka yang full. Alhamdulillah makin kesini peserta didiknya sudah kembali lagi ke karakter SMA 93 pada saat sebelum pandemi. Walaupun masih banyak
yang harus kita ingat. You got me jumping like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin membuat tugas kelompok sosiologi, yaitu wawancara. Wawancara di sini saya akan mewawancara dengan perkenalkan, nama saya Bima Pramuso dari 12. di sini pertanyaannya, apa kekurangan dan kelebihan dari PJJ sebelum dan sesudah tatap muka? Lebih suka yang mana? Lebih suka PJJ untuk saat sekarang karena liburnya lebih banyak. Gitu aja sih. Udah. Dan satu lagi, menurut kakak sebagai pelajar dalam pembelajaran jarak jauh, apakah dengan pembelajaran jarak jauh membuat para siswa lebih kreatif karena dilakukan secara daring, atau sebaliknya membuat para siswa menjadi malas dalam belajar? Kalau untuk kreatif sih emang bakal membuat kita kreatif, cuman karena kadar tingkat tugasnya sangat tinggi jadi bikin kita malas. Gitu aja sih ini. Mungkin segitu aja wawancaranya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Kak, saya Majesti. Di sini saya ingin mencari Kakak mengenai pengalaman PJJ. Nah, jadi pertanyaannya itu apa kekurangan dan kelebihan dari PJJ sebelum dan sesudah tatap muka? Menurut Kakak lebih suka yang mana? Opsional sih sebenarnya setiap orang tuh. Kalau aku lebih suka offline ya, tatap muka, karena kalau online jujur kita banyak kendalanya. Pertama kendala jaringan, kedua kendala anxious dari gurunya sendiri, kendala dari interaksi antara murid dan guru. Kan suka kadang mic-nya error, kameranya error kadang gitu kan. Jadi aku lebih prefer ke offline sih. Oke. Menurut Kakak sebagai pelajar dalam pembelajaran jarak jauh, apakah dengan pembelajaran jarak jauh membuat para siswa lebih kreatif karena dilakukan secara daring, atau sebaliknya yang malah membuat para siswa menjadi malas dalam belajar? Nah, sebenarnya ada plus minusnya. Plusnya apa? Plusnya kan kita pasti lebih mengenal era digital kan. Jadi anak-anak zaman now, Gen Z ini lebih mengerti era digital tuh, kegunaan positifnya tuh kita ngapain gitu. Misalnya kita buat poster dari Canva. Kan biasanya kalau langsung buat manual, gambar sendiri. Tapi kalau negatifnya kita jadi, tadi yang dibahas Pak Gondo juga, Pak aku lupa, kita kurang interaksi sama orang. Jadi kita berpacu sama digital, nggak interaksi sama manusia gitu, sama orang. Kurang relevan. Oke, makasih atas wawancaranya ya Kak. Nama saya Resena Diva Satya dengan Abang siapa? Sofyan. Di sini saya dengan Abang Sofyan ingin menanyakan tentang pengalaman pandemi Covid di SMAN 93 Jakarta. Bagaimana pendapat Abang sebelum perekonomian Abang sebelum dan sesudah terjadinya Covid-19? Kalau sebelum lebih baik daripada sesudah Covid. Jadi ya gitu aja ya Bang. Ya, gitu aja. Ya, makasih ya untuk Abang Sofyan. Oh my God.